Jadi apa tadi itu? Kalau kita dalam hidup ini, hidup ini adalah hidup itu impian. Hidup adalah impian. Life is dream gitu ya. Hidup adalah impian. Cita-cita. Dan cita-cita itu harus diusahakan. Harus diikhtiarkan. Dalam kode itu cita-cita harus diikhtiarkan. Setelah kita berikhtiar, apa sih ikhtiar itu? Berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita, impian itu. Namanya ikhtiar. Ya. Dan semuanya nanti Allah yang menentukan. Itulah yang namanya takdir. Ya. Allah tentukan. Mengapa ada ikhtiar, kok ada takdir dan ikhtiar? Ya, pokoknya diusahakan dulu. Diusahakan dulu kita. Nah, itu kan ikhtiar itu merupakan kewajiban lahiriah. Kewajiban batiniah, doa. Nah, setelah kita ikhtiar, jangan lupa doa. Semuanya nanti setelah itu baru tawakal kita. Nah, ini terkait dengan kodok dan kodar. Ya. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah kita usaha. Ya. Jangan kita nggak usaha langsung tawakal. Misalnya, kamu hari ini ulangan. Iya. Udah belajar? Belum. Terus gimana? Tawakal aja. Itu sama juga bunuh diri. Ya, sama juga bunuh diri. Jadi belajar perlu. Ya, al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu harus dengan belajar. Ya. Dengan belajar kita tahu, sehingga banyak yang kita tidak tahu, kita terdorong untuk belajar lagi. Ya, setelah kita tahu, banyak lagi yang kita nggak tahu. Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak lagi yang kita tidak tahu. Akhirnya kita belajar terus. Dengan belajar kita tahu. Dengan membaca kita tahu, ya, semua. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita tahu. Nggak baca, sok tahu, kan gitu. Ya, itu masih kembali lagi. Itu usaha itu tadi termasuk takdir. Yang tadi itu, yang diusahakan itu termasuk takdir mu'alaq. Jadi takdir ada dua, takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Kalau mubrom itu udah nggak bisa dirubah. Misalnya kematian, kelahiran, jenis kelamin, udah nggak bisa dirubah udah itu. Ada yang dioperasi kelaminnya, ya nggak berfungsi juga walaupun dioperasi. Emang yang enak yang udah Allah kasihkan itu, modelnya udah begitu, udah terima aja. Mau laki mau perempuan, terima aja udah. Lelaki jangan bangga nggak bisa lahir, justru perempuan harus bangga bisa lahir. Ya, perempuan harus bangga kalau nggak bisa lahir, bisa nggak lahirin, ya itu takdir Allah semuanya. Jadi kok ada kodo, ada takdir, termasuk rukun iman yang keberapa itu? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan bismillah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Antuk minabillahi yang pertama. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu yang ke-6. Ya. Takdir itu rukun iman yang ke-6. Harus bisa itu. Ya. Nah, ada kodo, ada takdir. Ada kodo, ada kodar. Keduanya namanya takdir. Kodo itu ketentuan Allah sejak zaman azali. Zaman yang gak ada permulaannya. Ya, kita sudah ada dicatat oleh Allah. Nama kita di Lauhil Mahfuz. Ya, nanti akan lahir pada tahun sekian, tanggal sekian. Yang namanya misalnya, yang lahir itu namanya misalnya Salsa, atau Andika, atau Novia, atau Del semua kan? Pada tanggal sekian. Itu nggak bisa kita milih tanggal. Ya Allah, aku milih tanggal 31 ya Allah. 31 Desember supaya besok bisa tahun baru, nggak bisa. Ya. Allah yang sudah menentukan, jadi kodok. Nah, takdir itu realisasi daripada kodok. Ya. Realisasi daripada kodok itu takdir. Perwujudan daripada kodok. Pas lahir, takdir. Nah, keduanya kodok dan kodar menjadi kodar. Realisasi daripada kodok itu kodar. Nah, gitu ya. Realisasi daripada kodok, kodar kan kodok dan kodar. Ya.
keduanya takdir. Nah, takdir ada dua tadi Pak Hasim bilang. Takdir apa yang pertama? Takdir dibuka bukunya. Takdir mubrom. Ya, dibaca bukunya. Makanya kalau dengan baca kita tahu. Nah, takdir mubrom itu takdir yang sudah nggak bisa dirubah lagi. Kalau takdir mu'allaq itu bisa rubah. Mau kaya ya rajin bekerja. Mencari uangnya rajin. Mau pintar ya belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Semuanya begitu. Kita dituntut untuk kreatif dalam hidup ini. Ya, itu semuanya ya. Kemudian apa lagi? Siapapun orangnya itu nggak mampu mengetahui takdir, mengetahui takdirnya, nggak mampu kita. Ada yang datang ke dukun nanti ini itu hanya dukun, nggak dukun sih bohong udah. Ya, pasti tuh nggak percaya banget sama dukun. Kecuali dukun beranak. Wah, ini lagi lahir udah ketahuan. Ya. Udah pembukaan 1, pembukaan 2. Dukun sekarang udah modern, dukun. Pembukaan 1, pembukaan 2. Oh, dulu nggak ada. Nah, itu ya. Nah, kita dalam menghadapi takdir itu, qada dan takdir, ya kita harus senantiasa berikhtiar tadi. Usaha yang sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian, jangan lupa, setelah itu kita doa. Ya. Kata Allah dalam firman-Nya, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya kan dikasih sama Allah. Ya. Jadi ini kewajiban batiniah doa itu. Kalau usaha kewajiban lahiriah. Ya. Dalam istilahnya dalam agama ini namanya ikhtiar. Kita udah berusaha. Nah, setelah itu baru kita tawakal. Nah, bagaimana hikmahnya kita belajar ilmu tentang qada dan takdir? Ya. Yang jelas kita diminta untuk mampu bertawakal kepada Allah. Setelah apa? Setelah apa bertawakal? Nisa. Setelah apa kita bertawakal? Ya, Suryati. Setelah berusaha, ya. Setelah kita berusaha, kita bertawakal, yaitu hikmahnya. Kita memperoleh ketenangan dengan adanya qada dan qadar, kita menjadi tenang, damai. Karena semua yang terjadi berkat qada dan qadar Allah. Kemudian tidak sombong, ya. Dan tidak membanggakan diri ketika kita memperoleh keinginan kita. Sukses, nggak bangga, nggak sombong, tapi bersyukur. Kemudian juga tidak merasa sedih atau kesal di saat apa yang kita inginkan nggak tercapai.